Tahamata ini kan memang portfolionya sudah banyak bergelut pada talent scout di usia muda ya. Bukan saja di Belanda, di Belgia juga. Simon Tahamata jelas punya kemampuan untuk itu. Tadi juga udah bilang semua level usia, mostly junior sudah katam banget lah dia untuk melatih dan mencari emang talent scoutnya. Dia jago dalam urusan seperti itu. Tugasnya itu sebenarnya cari pemain di dalam negeri aja atau termasuk calon naturalisasi juga? Di luar negeri juga ternyata di usia-usia mudanya itu juga banyak pemain diaspora kita yang mungkin itu perlu nanti akan langsung dipantau atau juga dibawa oleh Simon Tahamata. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, ada Mas Sabto Haryo dan juga masih bersama Bung Yuke. Halo Noella. Halo Bung Yuke, halo Mas Sabto, apa kabar? Halo. Kelihatan habis ketawa-ketawa ini. Iya. Emang aduh sayang banget emang kalau yang lagi over gitu Itu dia. banyak yang nggak bisa kita keluarkan ya. Tapi padahal seru Harusnya juga. ada candid itu sekali-sekali masukin. Nanti ya kita Behind the scene ya. nanti kita usulin untuk behind the scene. Tapi Noella agak salfok ya sama Oh iya. aduh. Keren banget Iya, tuh. Lengkap tuh, Bung. Ini hadiah dari anak-anak U17 yang kemarin lolos Piala Dunia. Jadi kan Karena mereka sebagian besar anaknya anak dia. top skor. Anak top score. Keren Jadi ada banget. 14 dari 23 anak itu, 14-nya dari alumni Liga Top Skor. Jadi ini oleh-oleh buat Om UK katanya. Buat Om Ada Yuki. 2, satu lagi dari Goli nomor 7, tapi itu aku bingkai itu. Mm. Kalau ini mau mau taruh di eBay nih sebenarnya. Jangan, sayang ya, jangan. Tapi hati-hati kalau di mobil ya, Bung. Anak U17, naik U23, senior, ketemu juga salim salim. Iya, the best. Aduh, mantap. Nggak jaya itu kita mau bahas soal Simon Tahamata. Tahamata. Simon Tahamata. Nah ini kan dikabarkan dia akan menjadi head of scouting untuk timnas Indonesia. Ya. Atau kayak apa ya bahasa itu untuk pencari Bakat. bakat lah ya untuk timnas Indonesia kita. Nah apakah posisi ini tuh sebenarnya sebelumnya udah ada belum sih? Apakah emang ini posisi baru yang baru akan ada? Iya, kalau dari pengalaman gue di youth development itu memang belum ada ketua ataupun juga head talent scout yang sifatnya terintegrasi dari semua kelompok umur ya. Oke. Jadi masing-masing pelatih itu biasanya diberikan kewenangan untuk talent scouting sendiri gitu. Mungkin kalau posisi Punya yang tim sendiri masing-masing. iya, mereka punya tim sendiri, kemudian mereka cari sendiri. Jadi belum ada yang mengepalainya gitu. Mungkin dengan adanya head of talent scouting ini diharapkan nanti terintegrasi semua talent identification-nya itu lebih rigid lagi, lebih terukur. Dan sekarang kan cakupannya lebih luas nih. Kita nggak cuma memantau pemain-pemain yang lokal, tapi juga pemain-pemain yang diaspora. Ya. Jadi spektrumnya diperlebar nih, makanya diambillah tokoh yang bisa mewakili. Menurut gue sih emang sosok untuk head of talent scouting ini itu dibutuhkan oleh kita. Karena kita memang sekarang sudah luas, spektrumnya dimensi scoutingnya lebih lebar lagi, sehingga kita butuh sosok yang memang bisa membawa ini semua dan sosok ini mewakili. Kalau dari sisi pengalaman, kita nggak usah lagi banyak berdebat lah ya. Simon Tahamata ini kan memang portfolionya sudah banyak bergelut pada talent scout di usia muda ya. Bukan saja di Belanda, di Belgia juga, kemudian sampai di Arab dulu, di Al Ahly ya. Dan sekarang bahkan dia punya soccer school-nya sendiri. Punya sendiri dia. Jadi kelihatan memang Simon ini legend yang punya passion di development. Jadi menurut gua sih kriteria itu sangat pas banget. Iya, tadi udah cukup lengkap ya yang dijabarin UK. Tapi yang utama adalah yang bisa mencari pemain-pemain yang linear di setiap usia gitu kan. Iya. Maksudnya kan kita bicara sebuah bukan filosofi ya, maksudnya cara bermain dengan datangnya Patrick Kluivert dan tim, otomatis kan gaya bermainnya mungkin akan berbeda ya ketika selama ini ditangani oleh Sintayong gitu. Walaupun mungkin di awal-awal belum karena masih terlalu riskan mungkin untuk langsung mengganti sistem gitu. Tapi kedepannya saya yakin pasti kita kan bermain dengan gaya 4-3-3 gayanya Belanda lah. Karena emang tim kepelatihan mostly main dengan skema seperti itu. Dan para pemain yang datang pun di timnas utama, timnas senior tuh mostly bermain dengan komposisi 4 back gitu. Jadi ya mungkin kedepannya kita akan bermain seperti itu. Nah pencarian pemain-pemainnya kan kalau kita bicara dari atas lalu U23, lalu U20, U17 itu kan nanti diharapkan ketika mereka masing-masing naik ke atas tuh udah gaya bermainnya udah mirip gitu kan. Makanya identifikasi pemainnya tuh
harus linear dengan setiap jenjang usia gitu. Oke. Ketika ditemukan, oh ini pemain bagus, cocok dengan sistem yang seperti ini. Bagus tapi mungkin dengan sistem yang nggak cocok kan mungkin agak menjadi tidak teridentifikasi gitu kan. Sementara kalau yang dibutuhkan kita adalah yang seperti ini. Nah, Simon Tahamata jelas punya kemampuan untuk itu. Tadi Yuki udah bilang semua level usia, ke mostly junior sudah katam banget lah dia untuk melatih dan mencari. Emang talent scout-nya dia jago dalam urusan seperti itu. Dan kalau kita lihat semua tim yang dia pegang ya memang youth development-nya bagus gitu kan. Artinya memang ini pemain atau mantan pemain ini punya kemampuan untuk melakukan itu. Dulu waktu pertama kali muncul kan di era Patrick baru datang kan sempat isunya dia salah satu part of the team kan. Betul. Itu Justin waktu itu sempat bilang juga, wah kalau dia bisa masuk keren banget ini. Karena dia tahu sebagai orang yang Belanda banget lah. Dia kan tahu. Mungkin kalau fans yang taunya mungkin Van Basten, udah era Cruyff kesinian gitu, itu mungkin berbeda. Karena dia kan memang munculnya di era yang transisi ya. Belanda bagus 74-78, sementara Simon bermain di 82 sampai 86. Sementara mereka bagusnya 74-78, lalu 88 ke sana gitu kan. Dia di era yang mungkin Belandanya tidak sepopuler mendunia seperti di era 70-an dan juga 88 ke atas gitu. Oke, udah official nih Simon Tahamata jadi Head of Talent Scouting. Tugasnya itu sebenarnya cari pemain di dalam negeri aja atau termasuk calon naturalisasi juga? Ya, sejujurnya yang dibutuhkan dua-duanya ya, dua-duanya. Mungkin kalau Simon Tahamata itu kan secara kultur dia memang orang Maluku sebetulnya kan. Kemudian dia pindah ke Belanda dan bermain buat timnas Belanda, bahkan di Belanda sendiri dia di Ajax, di Feyenoord gitu kan. Sampai tahun 90 gue baru tahu dia ternyata udah pindah warga negara jadi Belgia. Iya, betul. Nah itu kan dari sisi kultur itu dia sudah mengenal sebenarnya. Karena pada tahun 2010, ntar Noel masuk ke situ ya. Pada tahun 2010 tuh dia sempat pulang kan. Dia terus melihat bagaimana dinamika yang ada di sepak bola Indonesia, dan waktu itu dia mengomentari soal naturalisasi kan ketika itu. Tapi sebelum itu memang dia ini sudah sangat mengenal betul tentang spesifikasi dari pemain-pemain yang kita miliki, talentnya, DNA-nya gitu. Karenanya gue sempat lihat juga, sempat baca dia itu di Ajax itu sempat dipercaya untuk menangani pemain-pemain penyerang sayap. Jadi dia udah sesuai punya, posisi dia juga dulu. Spesifik ya, Bro. Ya, dia punya karakter itu karena pemain-pemain kita itu kan sejujurnya Indonesia memang punya kelebihan di sayap. Pemain-pemain sayap kita tuh cepat-cepat. Dan dia tahu benar anak Maluku tuh cepat-cepat gitu. Jadi dia mungkin menganalogikan bahwa kita tuh punya pondasi SDM ataupun juga pemain-pemain muda itu sangat luar biasa potensinya gitu. Dan karena itu menurut gue sih kalau dia sudah sedikit mengetahui tentang kelebihan dan juga karakter pemain-pemain lokal, tentu kita nggak perlu khawatir lagi tentang bagaimana dia nanti untuk men-scouting pemain-pemain yang dari luar. Idealnya memang dua-duanya Noella nih. Jadi dia sebagai head talent scout ini tentu nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus punya kaki juga, kayak phone factor gitu ya. Ada yang untuk yang memantau pemain-pemain ataupun juga talent identification untuk pemain-pemain diaspora yang masih muda tentunya. Dan juga ada asistennya yang juga untuk membawai pemantauan di domestik. Jadi sepertinya memang kayak gitu. Soalnya sebelumnya modul ini belum pernah ada modul talent scouting yang memang membawai semua. Jadi yang diaspora ataupun yang luar negeri maupun yang dalam negeri belum ada. Karena tadi seperti gue bilang di awal kan sebelumnya PSSI itu biasanya mempercayakan secara penuh kepada pelatih-pelatih masing-masing usia untuk bentuk tim talent scout sendiri. Karena di luar negeri juga ternyata di usia-usia mudanya itu juga banyak pemain-pemain diaspora kita yang mungkin itu perlu nanti akan langsung dipantau ataupun juga dibawa oleh Simon Tahamata. Soalnya gue lihat dari sejarahnya dia sangat linkit dengan Belandanya, tapi dia juga pengalaman dengan Belgia juga. Dan pemain-pemain diaspora kita di Belgia banyak juga. Yang di senior kita juga kan sebagian produk dari kompetisi Belgia juga kan. Sandy Walsh, terus Ragnar Oratmangun, Saint Patinama, itu kan juga pernah berkompetisi ataupun sebagian masih berkompetisi di sana kan. Jadi ada juga sekarang namanya Robin Miris something itulah. Itu juga pemain 18 tahun yang sekarang main di Genk. Itu juga udah memperkuat timnas Belgia kelompok umur yang sekarang sedang dipantau juga untuk bisa kita rekrut. Nah, yang kayak gini-gini kan radarnya harus ada yang sudah ngerti gitu loh. Kalau Simon kan udah
hafal tuh tentang bagaimana petanya udah tahu gitu. Mungkin itu salah satu terobosan yang coba dilakukan gitu. Iya, kalau di lokal ya mungkin masih gabungan lah ya antara yang di sini juga ngasih masukan ke dia, nanti memang semua keputusannya di dia gitu kan. Cuman yang kita perlukan, dan seperti tadi sempat disinggung UK juga, dia pernah ngomongin tentang naturalisasi juga kan, artinya dia concern gitu. Naturalisasinya benar apa enggak, tepat apa enggak, berguna secara jangka panjang nggak buat timnas kita gitu kan. Sementara kan selalu kita bicara di sini, kita butuh justru yang muda-muda nih, supaya dipakainya atau masa edarnya di timnas kita kan cukup panjang gitu. Kita kalau untuk masa transisi seperti sekarang, ada tenggat yang harus dipenuhi, memang kita butuh pemain yang udah jadi. Makanya Joe Pelupesi masuk dan langsung memberikan impact pemain-pemain yang sudah teruji di level seniornya gitu. Sementara kan kita juga butuh pemain seperti yang kita ketika datang awal Justin Hubner, lalu Ivar Jenner, ya Rafael Struijk, yang tipe-tipe muda gitu kan. Ternyata masa edarnya bisa cukup panjang kan ketika masuk ke U23 lalu di timnas senior, sementara sekarang usia mereka masih 20-an awal gitu kan. Artinya jangka panjang mereka masih banyak gitu. Jadi ya kalau Simon posisinya di sana, dia bisa mengidentifikasi pemain-pemain ini yang tidak hanya di Belanda tapi ada juga di Belgia. Ya jelas ini sebuah hal yang sangat positif buat timnas, keuntungan banget karena yang kita cari kan memang pemain-pemain muda yang seperti itu supaya kita bisa memanfaatkan jasa mereka tuh dalam waktu yang relatif lebih panjang. Berarti artinya memang dia akan bekerja bersama tim ya, karena dia kan sebagai head, walau keputusannya dari dia, tapi nanti akan ada tim yang bekerja sama dia untuk scouting ini. Sama dia membentuk semacam modul untuk talent identification ya, membentuk kriteria-kriterianya sehingga stafnya itu tahu kriteria apa yang diperlukan gitu buat membentuk tim dan juga untuk memantau seorang pemain ini bakal punya talent gitu ya, bakal punya prospek bagus. Nah itu yang sebelumnya gue belum pernah dengar itu ada. Jadi lebih kepada ngandelin pengalaman, ngandelin apa ya istilahnya intuisi. Karena kan kalau nanti udah ada head of talent scouting itu pasti kan nanti semua terlibat tuh, sport science terlibat, terus talent identification terlibat, terus variabel-variabel kriterianya harus ada, harus jelas gitu lah. Itu kan perlu tim itu, perlu tim. Gue juga agak surprise sih, wah ini juga ya PSSI jauh juga mandang gitu ya. Soalnya kan sebelumnya mungkin hanya mikirinnya kalau talent scouting itu atau talent scout itu hanya pemain lokal aja kan sebelumnya kan. Nah sekarang kan ternyata banyak pemain-pemain diaspora yang juga terbilang masih muda, yang kelihatannya kalau dimaksimalin dengan bentuk divisi talent scouting bagus juga nih. Soalnya kita juga untuk membuat lompatan yang signifikan di usia kelompok umur itu juga kita perlu pemain-pemain diaspora yang punya pengalaman lahir, bertumbuh, berkompetisi di sana. Karena itu speknya beda tuh sama yang dari sini. Ya kan suka nggak suka kita harus akui itu. Dan sekarang level kita sudah naik, kita sudah yang U17 sudah masuk ke orbit dunia. Tentu supaya ini terjadi kesinambungan pasokan pemain-pemain diaspora supaya generasi kita ini nggak cuman one season wonder doang ya, harus ada feedernya. Nah itu juga harus siapin instrumennya. Instrumen itulah talent scouting ataupun juga talent scout identification itu harus ada yang ngurusin secara khusus. Supaya kita, kalau sekarang kan yang udah baru itu kan Dion Maxio ya, Tim Gibbons, terus Jens Raven. Nah kita kan kalau untuk U20 ya kita perlu yang kayak gitu tuh, pemain-pemain yang seperti itu yang tumbuh dan besar di Eropa, Wilber Jardim, lebih banyak lagi. Nah tadi gue udah bilang tuh namanya ternyata Robin Mirisola yo. Nah Robin Mirisola ini keren 2006. Ini dia sebenarnya bisa nih di prospek buat U20 karena usianya baru 18 tahun. Nah yang kayak gini-gini mungkin kan perlu ada orang yang memang memahami peta pemantauan. Yaitu seperti Simon ini dia udah ngerti kan. Karena yang memang di Eropa itu yang kita bisa feeding pemain-pemain muda ya, untuk bisa mereka berkompetisi ya di Eropa gitu dalam usia yang muda gitu ya. Itu Belanda, Belgia, Spanyol. Kalau negara lain tuh ada aturan umur dan ada aturan-aturan yang lain lah. Misalnya harus dia orang tuanya harus tinggal di sana, terus punya izin kerja. Tapi tadi yang negara-negara yang gue sebutin itu nggak perlu harus itu. Kayak misalnya di Spanyol sekarang kan ada Ola kan, Logroñés gitu. Terus kemudian waktu pas zamannya siapa tuh Yandi Sofyan, di Vise, FC Vise kan, Hamzil Alam, ya itu Belgia kan. Jadi
banyak yang bisa istilahnya pemain-pemain kita dengan adanya Simon ini, bukan saja dia cari pemain-pemain diaspora muda di luar, tapi juga kita bisa dengan linknya dia menitipkan ataupun menfeeding pemain-pemain muda potensial di domestik untuk main di sana juga dengan linknya dia gitu. Karena linknya juga udah koneksi udah banyak banget juga ya. Oke, tadi Bung Yuki Mama Satu udah sempat mention ya, pas beliau kembali ke Indonesia di tahun 2010 silam kan sempat komentarin soal program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Nah, ini ada komentarnya, yaitu perhitungan PSSI harus matang dan cermat dalam melakukan naturalisasi pemain. Jika tidak, maka program ini tidak akan berhasil mendongkrak prestasi Indonesia di pentas sepak bola internasional. Ini kata Simon Tahamata. Nah, 2010 tuh ya? Tahun 2010, udah 15 tahun yang lalu. Christian Gonzalez kan, 2010 tuh kita AFF 2010. Waktu itu ya si Bahdim datang, walaupun bukan naturalisasi ya, karena ada darahnya. Sementara yang naturalisasi murni memang Christian Gonzalez, karena sudah cukup lama tinggal di sini, jadi dia boleh untuk dinaturalisasi dan emang ya di usianya segitu masih gacor memang. Ini pemain emang bodinya luar biasa lah. Itu kalau nggak ada dia kita nggak nyampe final juga. Itu kan 2 gol di semifinal lawan Filipina. Itu ngebuktiin kualitas seorang striker yang berapa tahun berturut-turut jadi top scorer Liga 1 kan. Itu kan memang ngebuktiin bahwa naturalisasi kita pada saat itu betul dengan memilih Christian Gonzalez. Tapi kan setelah itu ya bisa dibilang agak sedikit terlalu terlalu banyak dan kualitasnya tidak ter-QC dengan baik gitu ya. Maksudnya pemain-pemainnya kualitasnya ternyata tidak lebih baik dari pemain-pemain kita sendiri gitu. Sehingga banyak yang akhirnya tidak terpakai gitu. Nah, mungkin di saat itu dia melihat timnas kita kalau mau jangka panjang seperti apa, kalau Christian Gonzalez mungkin di level ASEAN oke gitu ya. Tapi kalau kita ingin step up di level Asia, ya butuh pemain naturalisasi yang seperti sekarang gitu. Kalau dia melihat ini kan pasti dia bilang, oh yang dilakukan PSSI betul. Karena untuk pertama kalinya kita bisa lolos ke round 3, artinya kan memang ada campur tangan dari pemain-pemain yang ada sekarang dalam tim kan. Kalau nggak ada ya kita kayaknya mustahil sih bisa sampai ke round 3 dan berkesempatan untuk ke round 4 gitu. Jadi kalau dia bicara pada saat itu, ya mungkin dia melihat seperti apa nih pemain yang akan diambilin Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas. Apakah bisa mengangkat level itu ke level timnas ke level yang lebih tinggi. Nah itu kan dia pada saat itu mungkin belum terlalu yakin gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kalau dia ngeluarin statement mungkin berbeda ya statementnya. Pasti dia melihat sebagai langkah yang in a way terbukti bisa mengangkat level timnas kita gitu. Mungkin gue menyimpulkan apa yang dimaksud oleh Simon Tahamata saat itu sekarang baru terbukti setelah 15 tahun. Artinya kan dia menyitir bahwa kalau mau serius, ini ya artinya rangkumannya ya. Kalau mau serius ya lo harus buat program naturalisasi ini jangka panjang supaya jadi nggak cuma sekali gebrak doang. Ini kan 2010 itu kan memang sedang lagi happening lah pemain-pemain naturalisasi. Karena setelah si Eloko itu muncul Victor Igbonevo, kemudian juga ada Sergio Van Dijk, terus ada Greg Nokolo, kesininya ada Lili Pali gitu-gitu kan. Cuman kan tuh parsial-parsial kan, tidak dibuat secara sistematik. Bukering, Toni Kusel. Itu kan cuman ya karena insidental aja karena ada event dia event AFF, event SEA Games gitu ya. Event-event ASEAN lah sifatnya, baru dia cari pemain. Jadi bukan yang untuk long last gitu. Kalau sekarang kan setelah 15 tahun, ternyata mungkin kalau sekarang Tahamata dikasih fakta nih, sebenarnya dari apa yang lu katakan 2010, kita udah lakukan nih tahun ini. Setelah 15 tahun, mungkin dia lihat, oh ya ini program yang benar. Baru dia mau terusin gitu kan. Karena udah ada istilahnya, udah ada lokonya gitu loh. Udah ada dulu nih. Tinggal bagaimana nih gerbongnya disiapin, gerbong-gerbong barunya itu. Karena itu, apa yang terjadi sekarang, ini sudah sesuai dengan track yang mungkin dia inginkan ketika itu. Karena pemain naturalisasi yang dilakukan, yang dibangun oleh PSSI ini, memang diupayakan sesustain mungkin, selama mungkin, berkesinambungan mungkin, sehingga pemain-pemain yang di bawahnya juga, yang U20, U23-nya juga ada gitu. Jadi programnya ini nanti nggak putus di atas, takutnya nggak ada yang feeding dari bawah. Nah, dengan adanya Simon ini diharapkan dia bisa menjaga tradisi baru inilah, kira-kira dengan banyaknya pemain-pemain lain yang dia bisa dorong juga ke timnas.
Nah tadi kan Bu Yuke Mas Satu juga sempat bilang bahwa nantinya akan harus ada modul untuk kriteria dari pemain-pemain yang dicari gitu kan. Nah, betul. dari kriteria yang ditentukan nanti berarti itu kan hasil diskusi dari sama PSSI sama pelatih juga dong berarti pastinya. Kalau menurut gue sih dia udah punya modulnya sih. Oh justru modul Simon sendiri. Iya, pasti dia akan tawarkan. Ketika dia di hire, pasti dia akan tawarkan proposalnya dia. Ini yang udah pernah gue buat di Ajax kayak gini, gini kayak gini. Gue udah pernah melihat pemain-pemain ini, mereka sudah jadi seperti ini. Iya. Nah, lu mau ikutin nggak? Gitu. Berarti nanti untuk sejalan sama pelatih masing-masing di kelompok umur, berarti gimana? Pelatihnya yang harus menyesuaikan ke dia. Mungkin akan ada tambahan-tambahan ataupun juga adopsi-adopsi ya dari situasi dan kondisi di kita. Karena kan berbeda ya di Indonesia cara scoutingnya seperti apa kan berbeda mungkin dengan cara dia nge-treat di sana gitu kan. Karena kulturnya juga beda, environment-nya juga beda. Mungkin itu ada penyesuaian-penyesuaian sedikit di situ. Tapi tetap mengerucutnya sama gitu untuk satu modul supaya yang lokal ini juga bisa upgrading gitu. Dan juga staff-staffnya untuk scouter ini di bawah juga ngikutin modulnya dia supaya inline sama gitu. Oh, oke. Jadi memang justru pelatih yang ngikut modulnya. Iya, betul. Dalam pencarian pemain ya. Bukan tim ya. Kalau tim kan masing-masing pelatih ya harusnya dia udah disiapin bahan baku yang udah jadi, mestinya dia tinggal olah aja. Kalau sekarang kan yang sering kita dengar pelatih masih ngajarin passing, masih ngajarin kontrol dia kan, yang sering terdengar gitu kan. Dengan adanya Simon Tahamata ini ataupun nanti dengan semoga aja direktur teknik cepat ditentukan ya. Ada sinergi yang bagus antar semua kompartemen teknik gitu ya supaya hasilnya, outputnya memang selaras gitu loh. Kalau sekarang kayak masih sendiri-sendiri nih. Satu. Iya, gitu. Baik, terima kasih Bung Yuke, terima kasih Mas Satu buat ngobrol-ngobrol hari ini. Menurut teman Nalar gimana nih mengenai sosok Simon Tahamata? Apakah dirasa cocok untuk mengisi posisi Head of Talent Scouting di Timnas Indonesia atau enggak? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Noella, Mas Sabtu Haryo, dan juga Bung Yuke. Pamit, sampai jumpa. Bye.